Ya, kalau begitu saya ulangi ya penjelasannya Oktiana. Naam, Sarah. Di kita kita ambil contoh di kalimat kedua saja. Nah, kalimat kedua ini juga ada aro'aitum hamidan, apakah kamu, kalian ya, kalian ini maksudnya, untuk domir antum, apakah kalian itu melihat Hamid? Kemudian kalimat di sampingnya aro'aitum al-mudarrisa menjadi aro'aitumul mudarrisa, apakah kalian melihat guru, melihat seorang guru? Nah, perbedaannya yang pertama, kalimat pertama itu ada mim. Kenapa cara membacanya berbeda? Yang satu mim mim sukun tetap dibaca mim sukun atau mati, dan yang satunya mim sukun yang seharusnya mim sukun tetapi kita baca mim domah, harokatnya menjadi domah. Yang pertama, karena mim sukun yang pertama di kalimat aro'aitum hamidan itu setelah mim sukun atau setelah huruf mati itu bukan alif lam maupun bukan huruf mati juga, tetapi huruf hidup. Mim sukun bertemu dengan ha yang berharokat fathah. Hidup ya berarti dia. Bisa dibaca. Jadi cara membacanya tetap mim sukunnya tetap kita baca sukun. Aro'aitum hamidan. Nah, begitu. Kemudian yang kalimat kedua, aro'aitum al-mudarrisa menjadi aro'aitumul mudarrisa. Kenapa? Karena setelah mim sukun itu ada alif lam. Nah, ketika ada huruf mati bertemu dengan alif lam, maka kita baca dengan harokat domah. Kalau untuk mim ya, kalau itu mim sukun, kita baca dengan domah. Menjadi aro'aitumul mudarrisa. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, alakum hadal baitu. Alakum hadal baitu. Ini juga. Ini juga karena ha di sini hada di kata hada ini dia merupakan huruf hidup atau berharokat fathah ini. Jadi kita baca mim sukunnya tetap sukun. Alakumul afwan. Alakum hadal baitu. Apakah kamu yang punya rumah ini? Kemudian yang kalimat di sampingnya alakum al baitu. Nah, ketika kita membacanya, maka kalimatnya menjadi alakumul baitu. Apakah kamu memiliki rumah? Apakah kamu memiliki sebuah rumah? Nah, mim sukun yang bertemu dengan alif lam itu menjadi mimnya kita baca menjadi mim dhammah. Kemudian yang keempat dan kelima ya, ini sama. Jadi yang keempat, kharajat aminatu. Kharajat aminatu. Taknya masih tetap kita baca sukun karena setelahnya alif yang berharokat fathah. Kharajat aminatu. Di sampingnya ada kalimat kharajat al-bintu. Kita baca menjadi kharajatil bintu. Kharajatil bintu. Nah, kalau untuk huruf selain mim ya, huruf selain mim yang dia itu sukun, kemudian bertemu dengan alif lam, maka kita bacanya kita jadikan huruf yang selain mim yang bersukun tadi menjadi kasroh cara membacanya. Seperti yang di contoh ini. Dari kharajat al-bintu menjadi kharajatil bintu. Karena yang huruf sukun ini dari kharajat, taknya ini bukan mim. Kalau mim kita baca domah. Kalau selain mim, kita baca dengan harokat kasroh.
Kharajatil bintu. Kemudian yang nomor 5 juga. Nomor 5. Man hadzal waladu. Siapa anak ini? Kemudian kalimat di sampingnya. Man al waladu. Man al waladu. Nah, kita baca menjadi manil waladu. Manil waladu. Nah, ini ringkasan. Ada ringkasan di bawahnya. Ini inti dari materi yang kita pelajari ya. Ada huruf yang berharokat sukun. Kemudian dia bertemu dengan alif lam. Maka cara membacanya adalah dengan kasroh ya. Harokat sukun. Huruf yang berharokat sukun tadi menjadi huruf berharokat kasroh plus alif lam. Contoh kharajat, kharajatil bintu sama manil waladu. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, ada mim sukun yang dia bertemu dengan alif lam. Maka cara membacanya menjadi mim dhammah plus alif lam. Dari ara'aitum al-mudarrisa menjadi ara'aitumul mudarrisa. Alakumul baitu. Aqra'tumul Qur'ana. Ya, seperti itu. Bisa difahami ya, Tiana? Berarti Kak, walaupun misalnya tulisannya kan man al waladu, berarti tulisannya walaupun itu pakai sukun, boleh dibaca yang pakai kasroh tadi Ustazah, manil gitu Ustazah. Iya, kita baca dengan kasroh. Nah, walaupun tulisannya dengan sukun, manil waladu. Nah, Ustazah. Iya. Kemudian ini ada latihannya. Ada 13 nomor ya. 13 nomor. Silahkan bisa dicoba Uktiana. Langsung bacanya Ustazah. Iya, cara bacanya. Ini apa yang bacanya Ustazah? Akalah atau aklah? Kaltum. Akal tumul mauzu, Hmm. Mauzunya kemudian posisinya sebagai sebagai eh eh, apa ya namanya sebentar. kaltum itu dari fiil akala. Akala yang berarti makan. Akaltum untuk dhamir antum. Jadi Oh, kalian telah makan. berarti ini ya maf'ul bih ya Ustazah. Iya, maf'ul bih. Berarti akal tu mauza. Iya, akaltum. Mauza. Akaltumul mauza. Kemudian, Kemudian nomor 2 jalastum fil fasli. mm-mm. Dah Daholtumul masjidah. Fahimtumud darsa. Nah, Fah iya, Gimana iya. Ustazah? Iya. Fahimtum darsa eh fahimtum darsan al fikihi. Fahimtum darsal fikhi. Ja- Darsanya enggak tanwin Ustazah. Enggak, karena darsanya ini mudhof ilaih. Mudhofnya dari fik. Darsa mudhofnya al-fikhi mudhof ilaih. Berarti darsa bukan maf'ul bih Ustazah. Maf'ulun bih, tetapi dia juga mudhof. Oh, makanya nggak bisa ditanwin. Mm-mm.
Nah, misalnya sami'tumul adana. Mm-mm. Mad Madza akaltum alakum hadihis alakum hadihis sayarota Alakum hadhihi sayyaratu. sayarotu. Ya. Kok bisa sayarotu, Ustazah? Iya, jadi ini dia posisinya sebagai mubtada ya. Hadhihi sayyaratu. Mubtada memang yang kita kenal itu mubtada di depan ya, tetapi ada mubtada yang bisa diakhirkan. Iya, ada Ciri-cirinya apa mubtada Ustazah kalau yang mubtada bisa dia. diakhirkan? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau kebanyakan seperti di kalimat bahasa Arab itu kadang ada beberapa kondisi yang mubtada itu wajib diakhirkan, tetapi juga boleh diawalkan maupun boleh diakhirkan juga. Dalam nomor 8 ini sebenarnya boleh diawalkan juga. Kalau kita lihat susunan kalimat aslinya itu hadihi, hadihi sayyaratu lakum. Kalimat aslinya seperti itu. Hadihi sayyaratu lakum. Mobil ini punya punya kalian. Nah, tetapi ini termasuk dalam kondisi yang boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan. Ciri-cirinya apa ya? Terus khobarnya siapa, Ustazah? Khobarnya lakum. Ini lakum. Khobar yang didepankan. Namanya khobar muqaddam. Kalau hadis sayyaratu mubtada muakhar. Kalau sering yang kita sering jumpai di dalam kalimat bahasa Arab itu kebanyakan memang seperti lakum. Ini kan lam di sini adalah harfu jar ya, harfu jar lakum. Terus kum ini dia isim majrur. Nah, harfu jar, jar majrur seperti ini biasanya memang tadanya diakhirkan. Seringnya ya kita temui. Tapi ada juga yang diawalkan. Seperti nomor 9 ini juga alakum al-kitaba. Alakumul kitaba. Atau bisa juga kalimat fil fasli tolibun. Fil fasli tolibun. Nah, tolibun di sini fil fasli at-tolibu. At-tolibu di sini posisinya sebagai mubtada yang diakhirkan. Terus fil fasli itu khobarnya. Fil fasli khobar at-tolibu mubtada. Kalau kita susun secara kalimat asli itu bisa at-talibu fil fasli. Seperti itu. Kalau untuk kaidahnya mungkin nanti ketika sudah ini saja ya, Oktiana, nanti malah pusing ya. Nah, Ustazah. Karena ada beberapa. Ya, ada kaidahnya sendiri-sendiri untuk mubtada yang boleh diakhirkan maupun boleh diawalkan. Atau juga mubtada yang harus diawalkan, harus diakhirkan. Itu ada kaidahnya sendiri-sendiri. Baik, itu untuk Nah, nomor Ustazah. 8. Kemudian nomor 9. Alakumul kitabah. Mm-mm. Berarti ini Apa? la- Apa? eh, apa namanya? Lakumnya khobarnya ya, Ustazah ya? Iya, khobar yang didepankan.
Alkitab tadi bacanya kitabu, alkitabu atau kutub ya Alkitabah. ini Mutirna. Kutub ya Oh, ini. gitu. Al-kutubu apa? Al-kutubah. Al-Kutubah. Karena dia mubtada ya, posisinya mubtada dan mubtada itu marfu. Marfu'nya dengan apa? Dengan Dengan doma. iya, berarti bacaannya jadi Alakumul kutubu. alakumul kutubu. Kemudian nomor 10. Hmm, Man hadar roj. Man hadar rojuli. Man hadzal rajulu. Eh, Man hadza itu bukan susunan mudhaf ilaih, Ustazah. Bukan susan mudhaf ilaih. Nah, Ustazah, man hadar rojulu. Ya, kemudian selanjutnya. Manil fata. Iya, manil fata. Nomor 12. Kata bekti toli. Kata bekti toli bata adarsi. Failnya siapa? Pelakunya di sini siapa? Gimana ya Ustazah ini ya? Ini artinya gimana ya? Pel- Tolibah, tolibah artinya tolibah apa? Pelajar. Ad-darsa, Pelajaran. kataba. Menulis. Berarti kalau kita susun jadi Pela- oh, pelajar telah menulis pelajaran. mm-mm. Terus ta ini siapa Ustazah? Karena dia domir hia. Oh, dia siswa telah menulis pelajaran gitu maksudnya Ustazah. Iya. Menjadi bacanya kata batil, kata batil talibatu, kata batil talibatu ad-darsa. Kata batil talibatu darsa. Kata batil talibatu darsa. Ya. Kata bats, ini kata bats ya. Aslinya kata bats, tetapi karena tak di sini itu kan huruf selain mim. Huruf selain mim yang bersukun kemudian bertemu dengan alif lam, maka kita baca dia taknya jadi kasroh. Kata bati. Lanjut dengan at-talibah. Kata bati talibat. Talibatu, talibatu darsa. Darsanya maf'ulun bih. Talibatu ini apa? Fa'il pelaku. Berarti maf'ulun bih itu nggak selalu setelah ini ya Ustazah, setelah fa'il dan domirnya. Setelah fa'il dan domirnya, bagaimana itu fa'il dan domirnya? Biasanya kan maf'ulun bih itu misalnya kayak yang nomor satu, akaltum, terus depannya kan mauza, itu langsung maf'ulun bih. Hmm. Hmm. Berarti Iya, maf'ulun bih itu nggak selalu langsung di depan fi'il dan domirnya ini. iya, nggak selalu seperti itu. Kita juga harus memahami makna dari kalimatnya. Nah, misalnya, Iya. Kemudian yang terakhir, Tena. ainal mudiratu Mm-mm. khorojatil ana.
Iya. Dari kalimat itu mungkin ada yang belum difahami, Oh Tiana. Ada yang belum tahu artinya mungkin. Mauza itu apa ya Ustazah? Iya, nomor satu ya, al-mauza. Al-mauzu itu pisang. Artinya pisang. Buah pisang. Ada lagi? Kalau kalau nomor 7 itu kan mada akaltum. Madanya itu artinya apa Ustazah? Artinya apa? Iya, apa? Mada itu artinya apa? Apa yang telah kalian makan? Apa itu bukan bukan cuma hanya emak aja. Iya, bisa mada. Sudah Ustazah. Insya Allah. Iya. Kemudian, nah ini, ta'amal mayali. Perhatikan kalimat berikut ya. Ini kaidahnya juga. Untuk domir ini dicontoh domir, domir. Ini dicontoh fiil doroba. Doroba, memukul doroba. Nah, plus plus maf'ulnya. Maf'ulnya siapa? Dia laki-laki. Ini dia laki-laki semua ya di contohnya ini. Nah, untuk domir doroba ada juga kita akan pelajari beberapa bentuk failnya. Ada doroba. Ini failnya dia huwa. Dorobahu. Yang dia pukul seorang laki-laki. Hu. Dorobahu. Menjadi doroba plus domir hu. Dorobahu. Dia telah memukulnya. Memukulnya laki-laki. Nyanya ini maksudnya laki-laki. Seorang laki-laki. Dorobathu. Dia perempuan telah memukul seorang laki-laki. Artinya, dorobathu. Dia telah memukulnya. Dorobta plus domirhu. Dorobtahu. Kamu telah memukulnya untuk domir anta. Kemudian domir anti. Dorobti. Dorobtihi. Ya, dorobtihi. Untuk domir anti itu dari domir hu yang harokatnya domah menjadi hi. Karena sebelumnya itu adalah berharokat sebelum huruf sebelum domir hu itu berharokat kasroh. Maka domir hu-nya kita beri harokat kasroh juga. Ini hanya ada di domir anti ya. Dorobtihi. Atau mungkin nanti menemui kalimat yang semisal dorobtihi. Hi-nya menjadi kasroh. Iya. Kemudian untuk domir ana, dorob tuhu. Dorob tuhu. Ini ketika disambungkan ya. Untuk domir antum ini juga punya kaidah khusus seperti di domir anti yang merubah hu menjadi hi. Kalau di domir antum, dorob tum plus hu bukan dorob tumhu. Bukan dorob tumhu, tetapi kita tambahkan waw setelah mim. Dorob tumuhu menjadi dorob tumuhu. Mu-nya menjadi panjang ya. Kita baca panjang. Dorob tumuhu. Kalian telah memukulnya. Ya, bisa difahami, Tema. Mencerna Ustazah. Iya. Untuk domir anti,
Sebenarnya tidak harus domir anti ya. Contoh untuk isim juga bisa. Seumpama fi ilmihi. Fi ilmihi. Bukan fi ilmihu, tetapi fi ilmihi. Kalau ini hubungannya mudhaf mudhaf ilaih ya. Fi ilmihi, bukan fi ilmihu. Ini juga dorob tihi, bukan dorob tihu. Dorob tihi. Karena huruf sebelum domir itu berharokat kasroh. Kemudian ada berapa? 4 contoh ini. Silakan Utena bisa dicoba cara membacanya 4 nomor. Ainat tolibul jadidu Hmm. ara aitumuhu. Ainal hayatu ak aktalatumuha. Akotal tumuha. Ainal hayatu aktaltumuha. Loh ini domir apa ya Ustazah? Domir hu antum. Domir antum ya. Tadi yang dari dorobtum plus hu. Bukan dorobtumhu. Tetapi menjadi dorobtumuhu. Yang ini. Dorobtumuhu. Nah ini juga sama. Tetapi karena ini ada istifhamnya ya. Dia berupa kalimat tanya. Akotal tumu. Kotala. Kotala fiilnya kotala. Kalau untuk antum kotal tum. Tetapi kita tambahkan, kita gabung dengan domir ha menjadi akotal tumuha. Akotal tumuha. Nah, Ustazah. Hmm. Kemudian Hadat dar hadat hada darsun sahlun afahim hmm. tumuhu Hmm. ainal mudarisuna ara aitumuhum. Ya, dari 4 kalimat itu ada yang belum difahami maknanya mungkin atau artinya, Tiana? Insya Allah sudah Ustazah. Sudah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Hmm, berarti kalau misalnya yang nomor 4 itu di mana para guru eh Mm-mm. ara itu kam, kam, kami tidak melihatnya, tidak melihat mereka. Aro'a. A di sini apakah? Oh, Aro'aitumuhum. Apakah kalian melihat mereka? Mereka, humnya ini kembali ke mudarrisun. nah, Ustazah. Ya, sudah cukup, Tiana. Cukup Ustazah. Baik, kita tutup pelajaran Rasulullah di jam pertama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Hmm. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim.